Rembang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2022. Perkenalkan, namaku Herman. Aku adalah putra tunggal dari orang tuaku yang bernama Pak Karyo dan Ibu Sri. Kami sekeluarga tinggal di sebuah desa kecil yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Di tahun ini, usiaku genap berumur 25 tahun. Ya, tahun ini adalah salah satu tahun teraneh dalam hidupku. Bagaimana tidak? Kehidupan keluargaku di tahun ini seperti roller coaster, naik turun. Hingga terjadilah hari itu. Hari itu dunia terasa gelap, walaupun langit terlihat cerah. Cahaya mentari saat itu tidak mampu menerangi kelabu di hatiku yang terasa sangat kelam. Di hari itulah ayahku tercinta meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sungguh, situasi yang belum siap aku hadapi karena di sini ayahku meninggal secara tidak lazim. Semua ini bermula di bulan Januari tahun 2022. Sebenarnya, kami adalah sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Kami hidup berkecukupan tanpa adanya kekurangan. Bisa dibilang, kami ini adalah keluarga sederhana yang mapan. Perekonomian keluarga kami pun cukup stabil karena ayahku bekerja di sebuah kantor percetakan. Ya, ayahku adalah salah satu karyawan senior di dalam kantor itu. Walaupun gajinya tidak besar, tapi itu semua bisa untuk mencukupi kehidupan kami di desa. Sore itu, sepulang kerja, seperti biasanya ayahku bersantai di depan teras rumah bersama dengan ibuku. Di sela-sela obrolan, ayahku pun memberitahukan rencana kepergiannya untuk berziarah bersama dengan teman lamanya. Aku yang kala itu berada di ruang tamu sambil menonton TV, berusaha untuk mencuri dengar percakapan antara ayah dan ibuku. Bu, aku besok rencananya mau pergi sama temanku untuk berziarah. Ayah berkata kepada ibu. Ziarah? Ziarah kemana, Pak? Ya, tempatnya masih ada di sekitaran Jawa Tengah. Aku lupa nama tempatnya, tapi pokoknya masih sekitaran Jawa Tengah kok, Bu. Jawab Bapak santai. Bapak ini gimana toh? Kok mau ziarah tapi nggak tahu tempatnya? Timpal ibuku. Ya kan, Bapak cuma diajak sama temen, Bu. Itu loh, si Sugeng. Ibu kan juga kenal. Sugeng, Bu, yang dulu sempat pinjam uang sama kita. Nah, dia itu sekarang kaya raya loh, Bu. Dia itu mau ngajak aku ziarah, katanya supaya aku ini bisa kaya seperti dia. Ya, memang bapakku 3 hari sebelumnya telah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sugeng. Jadi Pak Sugeng ini merupakan teman bapakku semasa SMA dulu. Jadi saat itu Bapak mendapatkan sebuah proyek percetakan dalam partai besar dari kantornya. Dan ternyata yang memesan itu adalah Pak Sugeng yang merupakan teman lamanya. Hingga sejak saat itu pula akhirnya mereka pun menjadi intens berkomunikasi. Hingga Pak Sugeng pun menawari ayahku untuk ikut dia berziarah ke suatu tempat yang masih berada di Jawa Tengah. Loh, Pak, memang sekarang kita itu kekurangan apa sih, Pak? Kata ibuku sambil menaruh kopi untuk Bapak. Ya alhamdulillah sih, Bu, tapi kan kondisi keuangan kita masih serba pas-pasan. Tidak ada salahnya kan kalau kita mencoba berikhtiar lebih. Mungkin saja berjodoh dan kita bisa hidup lebih baik, jawab Bapak lagi. Ya sudah, terserah Bapak lah. Memang rencananya berapa lama ziarahnya? Tanya ibuku. Ya palingan semingguan lah, Bu, jawab ayah santai. Ih, kok lama banget, Pak? Memangnya di sana itu mau ngapain? Kok sampai seminggu segala? Tanya ibuku lagi. Ya, Bapak juga nggak tahu kan, memang aku sendiri belum pernah. Ya pokoknya kata temanku itu waktunya kurang lebih sekitar semingguan, jawab Bapak, dan itu pun mengakhiri perbincangan sore itu. Kala itu aku melihat Bapak sangat bersemangat.
Dan di malam harinya, Bapak pun langsung terlihat sibuk, bersiap-siap untuk merapikan barang-barangnya yang akan mau dibawa untuk pergi berziarah. Hingga keesokan harinya. Saat itu, ayahku dijemput oleh Pak Sugeng dengan mengendarai mobil Pajero Sport. Mobil itu pun diparkirkan tepat di depan rumahku. Bila kuamati, mobil itu seperti baru keluar dari showroom ya. Itu terlihat dari beberapa balutan plastik yang berada di beberapa komponen interior mobilnya. Saat itu Pak Sugeng pun datang bersama supirnya dan satu orang lagi yang terlihat seperti ajudannya karena tampak memakai seragam safari. Aku pun langsung berpikir kala itu bahwa Pak Sugeng ini bukanlah orang biasa, ya. Dandanan necis dengan rambut klimis dan elegan. Terlihat sekali jika Pak Sugeng adalah orang yang cukup kaya. Dibalut baju yang mahal dan menenteng tas yang bermerek, agak canggung bila berhadapan dengannya. Assalamualaikum, Pak Sugeng mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab ayahku yang kala itu ditemani ibu dan aku sendiri. Sugeng, ayo masuk. Perkenalkan, ini istriku Sri dan ini anakku Herman. Terang ayahku memperkenalkan aku dan ibu. Oh, Mbak Sri, Mas Herman, perkenalkan, saya Sugeng, sahut Pak Sugeng dengan sopan. Baik Pak Sugeng, ayo silakan duduk, jawab ibuku. Mau minum apa? Ibu pun menawarkan minum kepada Pak Sugeng. Apa aja boleh, jawab Pak Sugeng. Bagaimana yuk? Kamu udah siap? Kita mungkin akan langsung berangkat saja ya, biar nanti sampai tempat tujuan sebelum gelap, terang Pak Sugeng kepada ayahku kala itu. Sudah, kamu ngopi aja dulu, nanti kita baru langsung berangkat. Itu anak buahmu nggak diajak masuk, Geng, ujar ayahku. Terlihat di sini ajudan dan supir Pak Sugeng tidak ikut masuk rumah. Mereka terlihat berjaga-jaga di dekat mobil. Seperti pas pampres saja, pikirku. Gak usah, mereka sudah sarapan dan ngopi tadi di rumahku. Iya, nanti itu kita mau kemana ya? Aku lupa, tanya ayahku. Yowis, kamu ikut saja. Yang penting nanti setelah kepergian kita, hidupmu aku jamin akan berubah, ucap Pak Sugeng meyakinkan ayahku. Dan setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya ayah berangkat beserta Pak Sugeng dan para ajudannya. Bu, Bapak sebenarnya mau kemana ya? Tanyaku pada ibuku. Jujur, saat itu perasaanku sangat tidak enak ketika melepas kepergian Bapak untuk berziarah. Ya, katanya sih mau ziarah, tapi nggak tahu ziarah kemana, jawab ibuku. Aku kira Bapak mau diajak kerja sama Pak Sugeng. Bapak kan sudah kerja, ngapain kerja lagi di tempat Pak Sugeng? Kan sama saja, kerja juga, seloroh ibu. Keesokan harinya setelah ayahku pergi, aku merasa perasaanku semakin tidak enak, entah kenapa. Seperti ada yang mengganjal di hati ini. Perasaan was-was dan khawatir, takut jika sesuatu yang buruk akan menimpaku ataupun keluargaku. Dan perasaan ini pun terbawa hingga malam hari, di mana saat aku tertidur, aku bermimpi buruk. Ya, di dalam mimpiku kala itu, aku seolah sedang berjalan bersama ayah dan ibuku. Kami berjalan menelusuri jalan yang di sisi-sisinya diselimuti bayangan emas yang berkilauan, indah sekali. Jika digambarkan, jalan itu seperti negeri dongeng di hayalan. Saat kami sedang menelusuri jalan, tiba-tiba ada bayangan hitam muncul dari kilauan emas itu dan langsung menarik ayahku keluar dari jalan hingga menghilang dari pandanganku. Aku pun sangat terkejut dan berteriak memanggil-manggil ayahku hingga pada akhirnya aku pun terbangun dari mimpi buruk itu. Tak henti-hentinya aku beristighfar. Ya, aku sangat bersyukur karena semua itu hanya mimpi. Namun demikian, walaupun hanya mimpi, tapi gambaran semua kejadian sangat terlihat jelas. Walaupun aku sudah terbangun, kala itu aku masih mengingat jelas semua itu. Keesokan paginya aku pun menceritakan mimpi itu kepada ibu dan ibu hanya menanggapi dengan santai karena baginya itu hanyalah sebuah mimpi, tanpa punya firasat apapun.
Dan ibu pun juga mengingatkan kepadaku kala itu jika mau tidur jangan lupa berdoa dulu agar tidak mimpi buruk lagi. Seminggu pun berlalu. Akhirnya ayahku pun pulang dengan wajah yang terlihat sangat sumringah, beserta oleh-oleh yang kala itu ayah beli di jalan. Dan selain itu, kala itu aku melihat ayah juga nampak memegangi sebuah kendi. Ya, kendi yang jika diperhatikan bukanlah kendi yang baru, tapi kendi tanah liat yang tampak sudah usang namun dipeluknya dengan erat, seolah seperti ia sedang membawa bongkahan barang yang berharga. Sampai-sampai aku dan ibuku saja tidak boleh menyentuhnya, hanya boleh melihatnya saja. Ibuku pun langsung bertanya, "Bawa apa toh pak? Kok kayak kendi lama gitu? Kenapa juga nggak beli kendi yang baru?" Tanya ibu heran. "Bu, dengarkan bapak. Kendi ini bukan kendi sembarangan, bu. Ini itu kendi istimewa yang akan membawa kekayaan dan rizki yang melimpah kepada keluarga kita. Sudah, sekarang ibu turuti saja perintah bapak." Jawab ayahku dengan mata yang terlihat berbinar. "Maksudnya gimana sih pak? Kok ibu nggak ngerti?" Tanya ibuku lagi. "Sudah, yang penting sekarang ibu turuti semua perintah bapak. Nanti kendi ini setiap menjelang maghrib ibu harus isi. Baik bu?" "Isi kendi ini setiap akan menjelang maghrib," terang ayah. Lalu ibuku pun hanya tertegun sejenak sambil menganggukkan kepalanya. Di malam harinya, ayah dan ibuku pun terdengar sedang berbincang di dalam kamarnya. Seperti ada rahasia atau hal yang memang tidak perlu aku ketahui. Perbincangan kala itu pun samar terdengar. Ya, sepertinya membahas seputar soal kendi itu dan apa yang akan didapati dengan merawat kendi tersebut. "Bu, mulai besok kamu isi kendinya ya," ucap ayah. "Tapi apa ini nggak bahaya pak? Aku kok kayak masih ganjel di hati," ungkap ibuku. "Sudah, kamu jangan khawatir. Yang penting nanti hidup kita akan kaya raya. Hidupmu dan Herman akan berubah. Sawah di depan kelurahan yang kamu impikan itu bisa kita beli," ujar ayahku meyakinkan ibuku lagi. Tapi bagaimana kalau sesuatu yang buruk menimpa keluarga kita?" ucap ibu. Ibu terlihat masih ragu kala itu. "Tidak akan terjadi apa-apa bu. Percaya deh sama bapak. Lihat tuh si Sugeng. Baik-baik saja kan sampai sekarang. Malahan rencananya dia itu mau mencalonkan diri menjadi bupati," kata ayahku lagi mencoba meyakinkan kembali ibuku. "Tapi kan pak, tetap saja..." Belum sempat ibuku menyelesaikan kalimatnya, ayah pun langsung menyelak. Sudah. Pokoknya sekarang ibu turuti apa yang bapak perintahkan. Jika di kemudian hari ada hal buruk yang menimpa kita, ibu cukup pecahkan kendi itu saja dan lalu kubur bersama jenazahku," tegas ayahku. Ya, ucapan yang keluar dari mulut ayahku ini, ibu sudah mengerti jika mereka melanggar sedikit saja mengenai persyaratan dari kendi tersebut, maka nyawa ayah yang akan menjadi taruhannya. Pada akhirnya dengan berat hati, ibuku pun menuruti semua perintah ayah. Hari berganti hari. Sejak kedatangan kendi itu di rumahku, ibu selalu rutin mengisi air dan menempatkan rebusan ubi kayu, ubi jalar, dan segelas kopi diantaranya, seperti sesajen. Kendi itu pun diletakkan di dalam kamar mereka sehingga aku pun jarang sekali melihat penampakannya. Ya, aku hanya sekilas melihatnya ketika ibu sedang keluar dari kamar dan hordeng di pintu tersingkap. Karena walaupun aku seorang anak, aku tidak berani untuk lancang masuk ke kamar orang tuaku, apalagi sekarang ada kendi tersebut, di mana ayahku selalu melarangku untuk masuk ke dalam kamarnya. 6 bulan pun berlalu, kehidupan kami pun berubah. Ya, yang mulanya kami hanya keluarga yang sederhana dan serba pas-pasan, tiba-tiba saja keluarga kami menjadi kaya raya. Rumahku pun kala itu dibangun menjadi lebih besar dengan membeli tanah tetanggaku.
sawah yang terdapat di depan kelurahan yang ibu damba-dambakan sekarang pun sudah dibeli dan menjadi milik kami, resmi. Kendi itu pun akhirnya dibuatkan ruangan khusus sehingga tidak sembarangan orang bisa menjangkaunya. Ya, karena ruangan itu dibuatkan pintu yang berlapis. Tidak sampai di situ, aku pun dibelikan sebuah mobil pribadi. Padahal sebelumnya ayah sudah membeli 2 mobil. Mungkin maksud ayah di sini agar kami memiliki kendaraan masing-masing, ayah, ibu, dan aku. Hingga akhirnya ayah pun keluar dari pekerjaannya yang sudah dijalani selama belasan tahun. Entah bagaimana ayahku mendapatkan semua itu. Setauku, hanya dengan waktu yang singkat, bisnis ayahku pun menjadi banyak. Dari bidang tanaman pangan seperti padi, kelapa, ubi, tebu, hingga ternak seperti sapi, kambing, semua sudah ayah kuasai. Ya, ayahku seperti orang kaya baru di desaku. Silih berganti banyak orang yang menyambangi kediamanku, dari pejabat desa hingga orang biasa sekedar untuk bersilaturahmi. Atau ada juga yang meminta bantuan sumbangan hingga meminjam uang untuk keperluan pribadi. Belum lagi para pegawai ayahku yang banyak datang ke rumah untuk melaporkan operasional dari usaha ayahku. Kalau dipikir-pikir, rumahku ini lebih ramai daripada balai desa yang berada di kampungku kala itu. Ya, ayahku tetaplah ayahku. Dia tidak pernah kehilangan sifat aslinya yang baik dan dermawan kepada siapapun. Tak jarang pula dia menjadi donatur di kampungku. Dia terkenal aktif membantu sebagai sponsor apabila di desa kami ada kegiatan. Dari ketua rukun tetangga sampai kepala desa mengenalnya. Wajar saja karena ayahku tak pernah absen menjadi sponsor apabila ada kegiatan setingkat RT sampai desa. Hal itu juga yang membuatku pun ikut tersohor di desaku. Banyak orang yang mulai menegurku walaupun tidak ku kenal. Seperti anak sultan, pikirku dalam hati. Kita kembali ke soal ayahku. Aku di sini ingin membahas sesuatu yang aneh perihal tentang banyaknya orang yang terlihat silih berganti berdatangan ke rumahku untuk meminjam uang kepada ayah. Macam-macam saja. Ada yang beralasan untuk berobat, sekolah anak, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada yang beralasan untuk menikah lagi. Dan dengan semua alasan tersebut, mereka tetap dilayani oleh ayahku. Ya, mereka dengan mudahnya mendapati pinjaman hutang dari ayahku. Tapi, kulihat di sini ada yang aneh. Karena ayahku tidak pernah meminta kepada mereka yang berhutang untuk mengembalikannya sesegera mungkin, ataupun tepat waktu sesuai janjinya. Hanya saja, apabila mereka belum bisa mengembalikan hutangnya, mereka hanya akan disuruh datang ke rumah setelah maghrib. Dan setelah itu, mereka pun diperintahkan untuk meminum air dari kendi yang ayah simpan selama ini. Biasanya, sembari mereka meminum air tersebut, ayahku menasihati mereka tentang kehidupan dan ayah juga memberitahu bahwa air yang mereka minum mungkin bisa membantu mereka dalam mencari rezeki. Dan yang membuatku bertanya-tanya, orang yang dipanggil ayahku itu tidak pernah kembali lagi. Saat itu aku berpikir, apakah mereka berhasil mengatasi kesulitan keuangan mereka sehingga bisa membayar hutang dari ayahku? Jika demikian, maka air dari kendi itu sangatlah mujarab untuk membantu orang lain selain membantu keluargaku. Hingga suatu ketika, ada salah satu tetanggaku yang bernama Pak Kandar. Dia belum bisa mengembalikan hutangnya ke ayahku, maka ayahku pun seperti biasa menyuruh dia untuk datang ke rumahku sehabis maghrib. Ketika Pak Kandar datang kala itu, aku sedang bersantai di depan teras sambil menikmati kopi. Ayahku kala itu masih berada di dalam kamarnya, maka aku pun mempersilahkan dia untuk masuk. Saat itu tak seperti biasanya, rumahku terasa sangat sepi. Ya, biasanya masih banyak orang yang berada di rumahku, terutama para pegawai ayahku. Ya, mereka untuk melaporkan operasional. Aku pun memanggilkan ayah yang kala itu sedang berada di dalam kamarnya. Dan saat ayah keluar,
Ayah pun langsung menyapa Pak Kandar. Pak Kandar, bagaimana kabarnya? Tanya ayahku. Oh, alhamdulillah baik Pak Karyo. Ada masalah apa, Dar? Tadi pas kita ngobrol di telepon, katanya kamu belum bisa bayar hutang-hutangmu. Jujur saja, saya sebenarnya tidak mau menagih. Hanya di sini saya penasaran ingin tahu apa alasannya kamu belum bisa bayar. Dan tujuannya saya menyuruh kamu untuk datang kemari agar kita bisa berdiskusi langsung. Kan lebih enak kalau kita ngomong langsung, tidak di telepon. Jadi lebih jelas, ungkap ayahku. Iya Pak Karyo, saya mengerti. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih karena Pak Karyo sudah bersedia membantu saya. Tapi di sini saya mohon maaf sebelumnya. Saya memang belum bisa mengembalikan hutang saya ke Bapak untuk saat ini. Soalnya uang yang saya sudah siapkan untuk membayar hutang terpakai buat anak saya yang nomor 2. Ya, anak saya itu kebetulan baru masuk SMP dan belum beli seragam. Jadi terpaksa saya pakai dulu uang itu. Saya mohon maaf dan mohon pengertian Pak Karyo agar saya diberikan waktu lagi untuk melunasinya. Terang Pak Kandar sambil mengutarakan maksudnya. Kalau masalah itu jangan khawatir. Kamu kan tahu kalau saya ini tidak pernah menagih hutang orang-orang. Pungkas ayahku. Makasih banyak ya Pak. Makasih. Ungkap Pak Kandar lagi. Oh iya, sama-sama. Saya harap kamu tetap bersemangat dalam menjalani hidup ya, Dar. Jangan pernah patah semangat, kata ayahku mencoba menasihati Pak Kandar. Iya Pak, makasih. Baik, kalau begitu saya izin pulang ya Pak, balas Pak Kandar. Oh iya, sebentar. Sebelum pulang saya ambilkan air dulu ya. Herman, tolong bawakan air buat Pak Kandar, ungkap ayah menawarkan Pak Kandar sambil memanggilku. Jangan repot-repot Pak, gak usah Pak, jawab Pak Kandar sambil berdiri dari duduknya dan terlihat ingin segera pulang. Stop dulu, tunggu dulu, jangan pulang dulu, kata ayah setengah membentak pada Pak Kandar. Pak Kandar pun kala itu sangat terkejut dan duduk kembali. Ya, perilaku ayah terhadap Pak Kandar langsung berubah seketika saat Pak Kandar menolak tawaran ayah untuk disuguhkan air. Mungkin di sini maksud Pak Kandar itu dia sungkan kepada ayahku karena takut merepotkan. Tapi memang sebenarnya tujuan ayahku memanggil Pak Kandar adalah untuk diberikan air yang berasal dari kendi tersebut. Lalu ayah pun dengan cepat bergegas menuju ke ruangan khusus penyimpanan kendi itu. Dan saat ayah ingin menuangkan air dari dalam kendi tersebut, betapa terkejutnya ia kala mendapati jika kendi tersebut tidak mengeluarkan air setetes pun. Ternyata ibuku lupa mengisinya dikarenakan kala itu ibu sedang mengikuti pengajian di lingkungan tempat kami tinggal. Dan karena hal itu pun seketika ayahku berlari ke ruang tengah sambil berteriak-teriak dengan panik. Herman, Man, ibumu mana? Herman. Berkali-kali ayah memanggil ibu kala itu. Melihat hal itu, Pak Kandar pun ketakutan dan izin langsung pulang. Ini bagaimana? Kok kendinya tidak diisi air, teriak ayah di dalam kamar. Aku mendengar hal itu pun langsung keluar. Karena setauku ibuku memang sedang tidak ada di rumah. Ya sudah, biar Herman saja yang isi ya Pak. Ibu kan lagi ngaji di rumah Bu Suci. Terangku kala itu mencoba menenangkan ayah. Tapi dengan raut wajah yang terlihat marah, ayahku pun berteriak. Dibilangin jangan ngurusin ngaji kok ngeyel. Apa dia tidak mau kalau bapakmu tetap hidup? Gimana sih ibumu, Man? Teriak ayah. Apa dia sudah tidak percaya lagi sama kendi ini? Lanjut ayah lagi masih dengan amarahnya. Ngaji itu hanya buang-buang waktu. Ngisi kendi ini paling hanya 5 menit saja kok nggak bisa, kata ayah. Melihat hal itu, aku pun hanya terdiam membisu. Seketika aku berinisiatif untuk memanggil ibu yang sedang mengaji. Aku pun meninggalkan ayah kala itu sendirian di rumah yang masih saja berteriak-teriak marah tidak karuan. Dengan menelusuri jalan setapak di desaku dan sambil berlari-lari kecil, aku pun menuju rumah Bu Suci. Dan saat aku tiba di rumah Bu Suci, seolah ibu tahu dengan maksud kedatanganku. Dengan wajah yang sedih dan sayu, ibuku pun menatapku dan berkata, Herman, sini masuk. Sekarang,
Ibu ingin kamu patuh ya sama ibu, karena apa yang sudah bapakmu lakukan, biarlah ditanggung sendiri olehnya. Karena jujur, ibu dari awal sudah tidak setuju dengan yang bapakmu lakukan, terang ibu berkata kepadaku sambil berlinang air mata. Kebetulan saat itu hanya ada aku saja, ibuku dan Bu Suci beserta suaminya. Ya, Bu Suci ini selain teman mengaji ibuku, beliau adalah teman karib ibu. Dia sudah seperti layaknya saudara sendiri, karena apabila ada permasalahan, ibuku selalu meminta bantuan kepada Bu Suci ini. Saat itu ibu menangis sambil bercerita kepadaku tentang apa yang sudah ayahku selama ini perbuat. Ya, ibuku menerangkan bahwa ayahku telah melakukan sesuatu hal yang sangat buruk. Ayah telah melakukan pesugihan. Pesugihan yang menjadikan para peminjam uang tersebut sebagai tumbal dengan cara memberikan air yang berasal dari kendi keramat itu. Orang yang meminum air dari kendi keramat itu akan kehilangan nyawanya atau nyawa orang-orang terdekatnya. Walaupun ada yang tidak sempat meminumnya, tetap saja akan tertimpa penyakit selama sisa hidupnya. Dan oleh karenanya, ibu pun tidak pernah menawarkan atau memberi bantuan apapun kepada saudara dan kerabat-kerabatnya. Karena memang ibu tak ingin saudara dan kerabatnya itu menjadi tumbal dari pesugihan. Walaupun atas hal itulah membuat ibu dijauhi oleh keluarganya sendiri dan dicap sebagai orang yang sombong oleh keluarga besarnya. Karena seperti kacang yang lupa akan kulitnya, setelah kaya lupa dengan para saudaranya, padahal ada maksud di balik itu semua. Dan hanya kepada Ibu Sucilah ibuku selalu bercerita mengenai penderitaan akibat perbuatan ayahku. Melihat ibuku yang sudah tidak kuat menahan sedih dan beban pikiran, Bu Suci pun lalu menganjurkan untuk mengakhiri semua perbuatan pesugihan itu. Ya, pesugihan yang sejatinya dilakukan oleh ayah. Ibu juga memberitahu mengapa dia terpaksa menuruti perintah ayahku, karena apabila ibuku tidak mengisi sehari saja air ke kendi tersebut, maka ayahku juga akan perlahan ditimpa penyakit yang mungkin bisa saja berujung pada kematian. Ya, kendi itu adalah jimat perantara pesugihan dari yang dilakukan ayahku. Dan syarat wajib yang harus dilakukan yaitu haruslah mengisi air dengan air yang mengalir di rumahku serta dicampur dengan air seni ayah dan ibuku. Mendengar semua penjelasan yang keluar satu persatu dari mulut ibuku, serasa jiwa dan ragaku lemas. Aku tak menyangka ternyata ibuku sangat tersiksa selama ini, dan sungguh aku juga tak menyangka jika semua kemewahan yang sudah aku terima ternyata semua itu adalah hasil dari pesugihan. Aku pun langsung memeluk ibu dan meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa agar memaafkan keluarga kami dari perbuatan musyrik ini. Dan untuk ibuku, aku sangat menyesal karena sebagai seorang anak lelaki tidak dapat membantunya melewati semua penderitaannya ini. Melihat semua peristiwa ini, Bu Suci dan suaminya berjanji akan selalu membantu dalam menghadapi semuanya. Beliau juga menyampaikan agar selalu dikabari apabila ada permasalahan yang datang lebih buruk. Bu Suci kala itu berpesan kepada kami, "Mbak, Mas Herman, yang sabar ya. Tidak akan ada cobaan dari Allah yang umatnya tidak mampu untuk menghadapinya. Dan yang paling penting, kita jangan pernah kehilangan keyakinan kepada yang menciptakan kita. Mungkin kita pernah hilaf, dan memang manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, tetapi sudah seharusnya kita juga segera bertaubat dan menyadari semua kesalahan kita. Ketika kita sadar akan semua kesalahan itu, berarti Allah masih sayang sama kita dengan mengingatkan kita untuk kembali ke jalannya," ucap Bu Suci. "Makasih ya Mbak, sudah mau membantuku," ucap ibuku sambil masih terisak menangis. Ya, jika menilik semua ini, ibu dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana
ibuku harus merelakan ayahku pada pilihan sesatnya, yaitu pesugihan kendi. Setelah kami pergi meninggalkan rumah Bu Suci, kami pun tiba di rumah, dan kala itu kami mendapati ayahku sedang terduduk lesu. Ayah pun berkata, "Apa kamu tahu yang akan terjadi sama keluarga kita, Bu?" Ucap ayah lirih. Ibu pun langsung menangis jadi-jadinya. Apa kamu tahu, Bu, kalau Bapak bisa mati setelah ini? Ucap ayahku kembali. Dalam tangisannya, ibu pun berusaha menjawab perkataan ayah. "Maafin ibu ya, Pak. Sungguh, ibu takut sama Allah. Dan ibu tak sanggup menanggung semua beban ini. Sejak semula, semua harta yang Bapak berikan tidak pernah sedikit pun menenangkan jiwaku, Pak. Aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau jika harus menyeret Herman dalam kesesatan ini. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Dia masih muda." Di sini tangis ibu semakin bertambah keras. "Ingat Allah, Pak. Ingat Allah. Minta ampunannya," jawab ibu sambil menangis pilu. Mendengarkan hal itu, ayah langsung lemas tak berdaya. Dia seolah baru tersadar akan semua kesalahan yang selama ini dia perbuat. Ya, melakukan pesugihan yang menyimpang selama ini. Ayah langsung bersujud kala itu. Entah apa yang ia pikirkan. Di keesokan harinya, pagi itu terasa sangat sunyi di rumahku. Walaupun ada ayah dan ibuku, tetapi tak ada sedikit pun suara yang terlontar dari mulut mereka. Mereka semua terdiam. Keluargaku terdiam dan pasrah untuk menghadapi hal buruk apa yang akan menimpa di kemudian hari. Siangnya, ketika para pegawai ayahku berdatangan ke rumah, ayahku pun terlihat malas dan tidak mau menemui mereka. Maka akulah yang akhirnya menggantikan peran ayahku saat itu. Begitu juga para tamu. Semua tamu yang datang, semuanya ayah tolak dengan alasan jika ayah sedang tidak enak badan, dan benar saja. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, ayahku pun jatuh sakit. Dan di sini aku meyakini jika ini semua dikarenakan ayah dan ibuku yang sudah tidak lagi menjalani ritual yang biasa mereka lakukan. Karena ketika ayah sakit, aku mencoba membawanya ke rumah sakit. Ya, sebuah rumah sakit yang ternama, tetapi tidak ditemukan gejala apa-apa pada tubuhnya. Tubuhnya dinyatakan normal dan sehat. Tidak hanya satu, tapi sudah banyak rumah sakit ternama aku sambangi bersama keluargaku, dan hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun penyakit yang terdeteksi di tubuh ayahku. Tapi yang ayahku rasakan, dia itu sangat lemas dan merasa nyeri di perut sebelah kiri. Tapi ketika diperiksa, semuanya nihil, normal. Yang anehnya ketika berada di rumah sakit, ayah tidak merasakan apa-apa. Ia merasa segar dan tidak nyeri di bagian perut. Aku berpikir cara medis tidak akan berhasil mengatasi penyakit ayahku. Maka aku pun mencoba jalan alternatif. Aku pun mencoba membawa ayahku ke pengobatan alternatif Ustadz yang direkomendasikan oleh Bu Suci, tapi tetap saja hasilnya nihil. Dalam keputusasaanku, aku di sini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan yang terbaik bagiku maupun keluargaku. Selain penyakit yang telah menimpa ayahku, hal ini juga mengakibatkan semua usaha ayahku hancur berantakan. Jadi, selama ayah sakit, akulah yang menggantikan posisinya untuk menjalani usaha. Semua usaha, baik di bidang tanaman pangan maupun peternakan, mengalami kebangkrutan. Semua usaha sudah kulakukan, tapi tetap saja merugi. Ada yang disebabkan alam berupa gagal panen maupun korupsi yang dilakukan para pegawai. Sehingga semua itu mengakibatkan hutang yang menumpuk. Dan untuk menutupi hutang-hutang itu, kami pun harus segera menutup usaha tersebut dan menjual semua aset agar bisa melunasinya. Hingga akhirnya semua aset yang kami miliki habis terjual, baik gudang, tanah, rumah maupun kendaraan. Yang tersisa kini hanyalah rumah yang kami tempati. Semua sudah habis untuk membayar hutang usaha, untuk merawat ayahku dan kebutuhan sehari-hari. Ya,
Kini, kami sekeluarga kembali hidup seperti dulu, hidup sederhana. Tapi yang membedakan adalah ayahku kini terbaring tak berdaya di tempat tidur dengan ditemani kendi kosong yang terkutuk ini. Aku dan ibuku hanya bisa pasrah menjalani kehidupan dari sisa-sisa perbuatan ayahku ini. Sambil merawat ayah yang masih terbujur sakit di atas kasurnya, ibu selalu berdoa agar semua perbuatan ayahku dapat dimaafkan oleh Sang Maha Kuasa. Kabar berita mengenai ayahku yang telah melakukan pesugihan ternyata dengan cepat telah tersebar dan diketahui oleh seluruh warga di desaku. Jika dulu banyak orang-orang yang datang ke rumah kami dengan senyum dan harapan, sekarang berubah menjadi raut penuh amarah, seakan semua korban dari ayahku ingin mengambil nyawa ayahku agar mereka bisa terbebas dari tumbal pesugihan ini. Selain mendapat perlakuan buruk dari warga desa, aku dan ibuku pun hanya pasrah merawat ayah sambil menyaksikan erangan ayahku yang kesakitan. Setiap malam, kami pun juga harus menyaksikan teriakan ayah. Ayahku selalu mengigau dengan berkata, "Jangan Nyi, jangan bunuh keluargaku, bunuh saja para tumbal yang sudah aku berikan," teriak ayahku di setiap malamnya. Sebenarnya aku sudah sangat tidak tega kalau melihat ayahku yang selalu merasakan sakit, tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saat itu di ruang tamu, aku berbincang dengan ibuku mengenai situasi yang sedang menimpa keluarga kami, dan ibuku pun akhirnya teringat dengan perkataan ayahku dulu. Apabila ada hal buruk terjadi, pecahkan kendi itu lalu kubur di mana ayahku dimakamkan. Maka semua korban dan akibat dari perbuatan ayahku akan hilang bersama tubuh ayahku yang telah dikebumikan. Mendengarkan semua hal itu, aku pun sangat bingung dan bimbang karena aku tidak ingin ayahku meninggal. Saat ini, walaupun melihatnya sakit, tapi aku masih berpikir positif bahwa ayahku akan sembuh. Pikiran berkecamuk tidak karuan karena aku dan ibu harus mengambil sebuah keputusan yang sangat berat. Ya, pilihannya adalah memecahkan kendi itu berarti harus mengikhlaskan ayahku meninggal dunia, atau membiarkan kendinya tetap utuh tapi melihat penderitaan ayahku di setiap detiknya. Hingga pada akhirnya, ibu sendirilah yang memutuskan dan melakukan semua pesan ayah, yaitu ibu berencana untuk memecahkan kendi terkutuk itu karena memang di sini ibu sudah tidak kuat lagi melihat penderitaan ayah selama ini. Dengan berat hati, ibuku pun beranjak dari duduknya dan mengarahkan tubuhnya ke arah kendi itu berada. Kendi itu sekarang terletak di kamar tepat di samping ayahku terbaring. Memang, sebelumnya kendi itu mempunyai ruangan sendiri, tapi saat ayah jatuh sakit, ayah meminta untuk memindahkan kendi itu diletakkan di dekatnya. Agak gontai ibu berjalan kala itu. Aku pun menyusul di belakangnya, khawatir apa yang terjadi. Bergegas ibu langsung mengambil kendi itu dan langsung mengangkatnya membawa ke ruang tamu. Melihat hal itu, aku pun mencoba mengambil alih kendi terkutuk itu dari tangan ibu. Karena aku pikir beban kendi itu cukup berat bagi ibu untuk mengangkatnya, tapi usahaku langsung ditolak. Dan dia berkata, "Sudah, Man, ibu saja. Ibu kuat kok. Kamu jangan ikut-ikutan ya dalam urusan ini," ucap ibuku lirih. Mendengarkan hal itu, aku pun mencoba tak menggubris ucapan ibuku dan mencoba mengambil kembali merebut kendi terkutuk itu dari tangan ibu. Tapi Bu, itu berat. Biar Herman saja. Belum aku menyelesaikan kalimatku, ibu langsung membentakku, "Cukup! Ibu mohon kamu dengarkan ibu. Ibu tidak mau kamu kenapa-napa seperti ayahmu," teriak ibu sambil menangis pilu. Melihat ibu menangis, aku pun terdiam dan tak dapat berbuat apa-apa selain menjaganya dari belakang. Dan saat sudah berada tepat di ruang tamu dengan membaca basmalah, ibu pun langsung mengangkat kendi terkutuk itu dan langsung membantingnya ke lantai. Prang! Kendi terkutuk itu langsung tercerai-berai, terpencar ke seluruh penjuru mata angin seakan ada hawa gaib yang menyeruak keluar. Dan anehnya, saat kendi terkutuk itu pecah, seperti ada angin yang menyibak seluruh ruangan tempat kami berada.
Dan setelah itu, ibu langsung lemas dan terjatuh. Ya, ibuku pingsan. Untungnya saat itu aku berjaga tepat di belakangnya sehingga dapat menopang beban tubuh ibuku yang akan terjerembab jatuh ke bawah. Langsung aku menggotongnya ke sofa. Aku pun langsung menelpon Bu Suci kala itu dan suaminya untuk datang ke rumah. Setelah mereka datang, Bu Suci pun langsung memijiti ibuku menggunakan minyak angin sambil melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian ibu pun tersadar. Sambil meminum air yang kala itu aku sodorkan, ibu berkata bahwa ia merasa ada sekelebatan bayangan yang menyergapnya. Saat itu jantungku berdegup kencang, aku tak bisa memikirkan apapun selain menyelamatkan ibuku dari peristiwa itu. Dan setelah aku melihat keadaan ibu sudah membaik, baru di sini aku baru terfikirkan akan kondisi ayah. Ya, bagaimana nasib ayahku ketika kendi itu pecah? Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung beranjak berlari menuju ke kamar untuk melihat keadaan ayahku. Saat itu aku melihat ayah tertidur dengan tenang. Erangan kesakitan nampak tidak keluar lagi dari mulutnya. Sekilas aku berpikir, apakah ayah sudah sembuh dan terbebas dari tuah kendi terkutuk itu? Ternyata semua harapanku keliru. Tak lama setelah ibu memecahkan kendi tersebut, ayah pun langsung meninggal dunia. Ya, malam itu ayahku meregang nyawa. Tak bisa ku gambarkan betapa hancur dan remuknya hatiku melihat ayahku yang kusayangi selama ini meninggalkanku untuk selama-lamanya. Tak pernah ku bayangkan akan mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Setelah melihat ibuku kehilangan kesadarannya, aku pun langsung dihadapi akan kenyataan bahwa aku akan kehilangan ayahku akibat kendi terkutuk. Air mata mengucur deras dari mataku. Tubuhku membeku. Aku hanya bisa menoleh ke arah ibuku dan menatap wajahnya. Melihat gelagatku, ibu pun langsung mengetahui bahwa dia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai selama hidupnya. Suara tangisan pun pecah, memenuhi seluruh ruangan rumah. Di keesokan harinya, dengan dibantu Bu Suci beserta suaminya, saudara dan masyarakat sekitar, kami pun mempersiapkan prosesi pemakaman ayahku. Dan saat kami sudah menguburkan jenazah ayah, lalu aku pun membantu ibu untuk mengubur kendi tersebut yang sudah dibalut kain kafan di dalam makam ayah. Hari berganti hari telah aku dan ibu lewati setelah ayahku meninggal. Apakah kutukan kendi itu akan hilang? Walaupun semua itu sudah dilakukan, tetapi bayangan kendi dan sosok apapun yang ada di dalamnya seolah masih mengintai dan mengawasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, apakah kami sudah benar-benar terbebas dari kutukan kendi itu? Aku dan ibu sudah memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha untuk tetap tenang dalam menjalani hidup tanpa sosok ayah bersama kami, dan tetap mendoakan agar ayah diampuni segala dosa-dosanya.